bersama langkah Bung Bangsawan di bawah Sawan TV melaju menuju kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Abdul Bait Dalimunte yang disambut langsung oleh DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Bapak Edi Arianto dan Bapak Armen Sanusi Harahap. Bung Bangsawan dalam session ini menjalankan misi kemanusiaannya mendampingi orang tua korban pelecehan seksual di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Batang Toru, Desa Telo. Terima kasih kepada pihak ataupun Bapak DPRD yang terhormat Bapak Edi dan Pak Armen Sanusi Harahap. Kami sangat antusias dan sangat terkejut dengan sambutan yang begitu eksklusif terhadap Bangsawan TV dalam hal penyampaian informasi kepada publik. Kebetulan Bangsawan TV bersama langkah Bung Bangsawan saat ini sedang menjalankan misi kemanusiaan demi kemaslahatan umat. Dengan sambutan DPRD tetaplah berjuang untuk kepentingan masyarakat dan kemaslahatan umat. Kami mengucapkan terima kasih pelayanan prima terhadap hari ini. Semoga DPR ke depan mengikuti jejak para DPR saat ini. Inilah dia sosok Bang Edi dan Arman yang sangat peduli dengan kepentingan publik. Terima kasih para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama langkah Bung Bangsawan, Bangsawan TV. Bicara fakta, bukan retorika. Teks. Bangsawan TV oke. Bangsawan TV oke. Bangsawan TV Yes. Semoga Bang Bangsawan tetap eksis di dunia TV. Bangsawan TV. Selamat Bangsawan TV. Semoga sukses memperjuangkan apa keluhan masyarakat dari bawah. Semoga sukses. Amin. Terima kasih Pak Ketua DPRD. Kami sangat senang sekali karena sistem pelayanan ternyata di DPRD sudah 100% berubah, dan ini adalah bukti fakta. Begitu kami masuk langsung disambut oleh resepsian dan menunggu sambil menikmati kopi buatan Spirok ya. Kami terima kasih. Sebelumnya kita perkenalkan dulu bahwasanya saya adalah Preskom Bangsawan TV yang harus Bangsawan SH Pak Ketua, dan mendampingi Bapak Andika atas pelecehan seksual terhadap putrinya 2 orang. Satu sudah melapor polisi seperti yang disampaikan, ini adalah laporan polisi. Saya berharap kiranya Bapak Ketua DPRD agar dapat memberi tanggapan ataupun sama-sama kita prihatin ke depan. Selain daripada itu perlu kita untuk membuat contoh ke depan untuk regenerasi terhadap pihak DPR yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia, bahwasanya kejadian publik bukanlah masalah hukum, tapi masalah moral juga adalah tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai bangsa negara. Itulah namanya berbangsa dan bernegara. Saya rasa itu yang bisa disampaikan Pak Ketua. Kiranya ada hal-hal yang bisa disampaikan Pak Ketua ataupun memberi satu advis masukan, kami sangat terima kasih atas sambutannya Pak Ketua. Baik, terima kasih Bang. Saya panggil Bang Bangsawan aja. Iya, oke. Dengan Abang Andika. Yang pertama, terima kasih telah mengunjungi kami di lembaga yang terhormat ini, DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan. Tentu dalam hal hadirnya Bapak ke lembaga ini, tentu selaku anggota Dewan di Kabupaten Tapanuli Selatan ini harus kami tanggapi. Artinya apa? Tadi sudah jelas disampaikan oleh Bang Anda, ada permasalahan
di kalangan masyarakat yang telah memakan korban anak daripada Pak Andika sendiri. Tentu saya secara pribadi dan atas nama lembaga berduka cita atas kejadian ini Pak. Namun Bapak telah melangkah yang tepat, telah melaporkan kepada pihak Polres Tapsel. Kita masih yakin Polres Tapsel dipimpin oleh Pak AKBP Mabes Polri akan menindak sesuai dengan resiko yang berlaku. Begitu juga kami DPRD Kabupaten Tapani Selatan juga akan meminta kepada pemerintah daerah terkait dengan hal ini, Dinas Perlindungan Anak, karena memang anak Pak Andika ini masih terhitung di bawah umur ya. Tentu dengan sinergitas yang terjadi hari ini, saya juga bisa memanggil pihak terkait di dalam perlindungan anak. Dan saya berharap dari pemerintah hadir untuk dapat menemui para korban, anak-anak kita, untuk memberi semacam dorongan moral mungkin, baik itu secara materi atau non materi, yang bisa membangkitkan jiwa-jiwa anak kita nanti ke depan. Kenapa masa depan mereka masih panjang, ya. Jadi itu semua tanggung jawab daripada kita semua sebagai orang tua dan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada para bangsawan terima kasih telah mengantarkan langsung ayahanda daripada korban ini. Saya juga berharap bangsawan dibantu untuk penyelesaian daripada seluruh kasus-kasus yang ada ini agar tidak terulang lagi kepada siapapun, khususnya di masyarakat Kabupaten Tapani Selatan. Karena ini memang sudah menjadi aib untuk kita semua kejadian ini. Yang paling penting kembalikan itu namanya semangat atau bahasa kita di Tapsel ini ton dinamago untuk dikembalikan kembali kepada anak kita. Saya rasa untuk sambutan ini atau ya baru inilah yang bisa kita sampaikan ke bawah. Dengan ada kopi tadi disampaikan, ya inilah khas kita di Tapani Selatan Pak, karena kita memang Tapani Selatan ini kopinya dikenal di mancanegara, bahkan di Kabupaten Tapani Selatan itu sendiri khas kita di Tapani Selatan ini memang menyajikan kopi. Saya rasa kalau ada yang kurang dalam catatan kami atau sambutan kami mohon maaf Pak. Tapi inilah adanya kami. Karena memang di sela-sela ini besok kita akan melaksanakan Pemkab Tapsel. Sedih saya rasanya hari ini ketika kita besok akan melaksanakan paripurna, masih ada masyarakat kita nih yang datang. Ini tanggung jawab kami kita bersama lah, khususnya pemerintah Kabupaten Selatan Pak. Saya rasa demikian Pak. Kita membuat satu info terhadap publik bahwasanya proses dan semua masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat itu adalah benar-benar merupakan tanggung jawab kita bersama. Sementara proses ini sudah melanjuti Kabupaten Tapanuli Selatan yang berasal dari Partai Gerindra, dan kami sangat bangga memiliki sosok yang muda belia begitu tanggap dengan masalah. Artinya kita DPRD adalah merupakan salah satu orang tua cikal bakal untuk mempatri jiwa patriotisme. Jadi jangan dianggap DPRD hanya mengelola atau mensahkan anggaran pendapatan. Ketua DPRD yang sangat muda belia sangat peduli dengan kejadian-kejadian masyarakat yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Bersama langkah Bung Bangsawan, kami telah menampung pengungsi Kabupaten Tapanuli Selatan di kantor Bangsawan TV lebih kurang 3 minggu, dan terasa lara hati menjadi sejuk dan redup atas sambutan Ketua DPRD. Kami perlu bukti pelayanan publik prima. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua DPRD. Semoga sukses di ranah politiknya ke depan. Inilah kami dan inilah Bangsawan TV, berbicara fakta bukan retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jajaran Kabupaten Tapanuli Selatan dan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dan pihak penyidik kepolisian Polres Kota Kabupaten Tapanuli Selatan, kami mengucapkan terima kasih banyak.
Semoga dan senantiasa selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan presisi dan prestasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tidak ada pembodohan dan tidak ada black campaign. Pencerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bersama, bersatu kita untuk bersama-sama membuat suatu perubahan. Terima kasih sekali lagi. Inilah dia sosok Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Partai Gerindra. Terima kasih. Saisen ini menjalankan misi kemanusiaannya, mendampingi orang tua korban pelecehan seksual di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Batang Toru, Desa Telo, demi kepentingan kemaslahatan umat. Hari-hari Bung Bangsawan selalu aktif dan efektif untuk menjalankan misi kemanusiaan. Ini dia sosok yang selalu berperan aktif dunia kemasyarakatan. Saudara Ian Haris Bangsawan SH, sahabat segala sesuatu. Saksikan pertemuan dan bincang tentang kemasyarakatan di kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan bersama Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerindra. Selamat menyaksikan misi kemanusiaan Bung Bangsawan untuk melaksanakan berbicara fakta, misi melangkah sosial pasti, kemasyarakatan. infonya Bung aktual Bangsawan dan bersama langkah pastinya berintegritas. Selamat dan berbicara menyaksikan. selalu faktual dan bertindak berdasarkan konstitusional, selalu menjunjung tinggi norma-norma berkehidupan berbangsa dan negara. Kali ini dirinya didatangi dan menerima kedatangan dari warga Kabupaten Tapanuli Selatan untuk didampingi di Kapolres Kabupaten Tapanuli Selatan guna untuk menegakkan supervisi hukum. Selain daripada itu, dirinya tetap dengan sukarela walau duka melara tetap menerima dan menampung pengungsi di kantornya Bangsawan TV. Itulah dia sosok Bangsawan atau sahabat segala suku, selalu menghargai dan mencintai sesama demi kepentingan kemaslahatan umat. Dirinya selalu eksis dan tegar untuk menghadapi berbagai macam problematika dan selalu menganut azas-azas yang normatif. Inilah fakta aktual yang ditampilkan dan tayang langsung di Bangsawan TV. Selamat menyaksikan info, fakta, dan aktual tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang warga Desa Telo, Batang Toru, dan saat ini akan berhadapan dengan pihak kepolisian Republik Indonesia. Saya mau bantu kepada Oh iya, oke dulu. Ini siapa? anak kita. Oh, anak kita. Yang salah sih anak kita. Oh iya. Oke, silakan bicarakan. Oke, Bapak Andika bersama putrinya, siapa namanya? Putri, selamat datang di kantor Bangsawan TV.
Sebelumnya perkenalkan saya Yan Haris Bangsawan SH sebagai Preskom Bangsawan TV, dan memang hari-hari kami, kegiatan kami melaksanakan bakti sosial untuk membantu berbagai info-info dari masyarakat dan menangani proses hukum. Makanya sebelumnya terima kasih atas kedatangannya. Apa kira-kira yang bisa saya bantu itu Bapak? Begini, bangsawan, saya punya keluhan dan punya masalah. Jadi permasalahan ini mungkin tak wajar saya sampaikan kepada Bapak, tapi harus wajar karena saya sebagai orang tua, keberatan saya ini tidak bisa meliputi dari segalanya. Iya. Jadi peristiwa apa yang terjadi? Jadi menurut cerita anak ini yang disampaikannya kepada saya, berdasarkan saya tidak terkendali emosional saya, maka saya kembali ke cerita lebihnya kepada anak saya. Oh iya. Apa kira-kira yang terjadi kira-kira itu? Saya sudah terjadi tindak kriminal dan pelecehan seksual. Oh, jadi terjadi sama Putri tindakan kriminalitas dan pelecehan seksual. Kalau boleh tahu, siapa kira-kira yang melakukannya? Ayah tiri saya. Ayah tirimu. Sepengetahuanmu itu ayah tirimu? Kata mamamu? Iya. Oh, boleh sedikit saya minta tolong sama Putri untuk menceritakan kronologis pertama peristiwa itu bagaimana kira-kira? Coba cerita. Kejadiannya itu berawal dari saya Apa Putri ya, supaya terdengar ya. Kejadian awalnya gimana? Kejadian awalnya itu saya datang ke sana, ke Batang Toru, ke rumah suaminya mama ini. Bisa dibilang ayah tiri itu pada awal Januari. Kemudian tinggal di situ sampai Oktober. Sampai Oktober. Ya. Kejadiannya ini mulai dari awal Agustus. Awal Agustus kejadiannya, peristiwa pertama ya. Terus apa peristiwa pertama? Peristiwa pertama yang saya alami itu dia bermodus dengan mengurut. Oh, dia bermodus supaya mengurut badanmu. Berarti kau dalam kondisi sakit pada waktu itu. Iya. Nah, dengan modus dia mau mengurut kau dalam kondisi sakit itu, dia lakukan pengurutan. Iya. Berapa kali kira-kira dia? Kira-kira selama kejadian itu dia ada 4 kali. 4 kali. Nah, peristiwa apa yang terjadi pelecehan seksual itu terhadap dirimu tuh di kejadian mengurut berapa kali? Yang kejadiannya itu ada yang pertama itu dia mengurut dan memegang payudara saya. Oh iya. Selama itu cuma 1 kali. 1 kali. Yang kedua juga 1 kali. 1 kali. Yang ketiga beberapa kali dan bahkan terjadi tindakan seksual. Iya. Yang keempat. Yang keempat itu tindakan kriminal. Jadi yang keempat itu dia melakukan tindakan kriminal apa saja yang dilakukan? Apa dipukulin atau diapa gitu? Pada saat itu dia menarik kaki saya, terus dia membekap mulut, mencekik, bahkan mengancam untuk dibunuh. Kenapa dia mengancam bunuh? Apabila kau mau menyampaikan ini kepada orang lain. Jadi Putri itu yang keempat jadi kejadiannya itu dia menarik kakimu, kau menjerit, kemudian dia tutup mulutmu, dia mencekik. Dia mengancam kalau kau memberitahu kepada orang lain dia akan membunuh kau, menghabisimu, kira-kira ya. Jadi setelah itu apa saja yang dilakukan? Ada misalnya dia menyuruh memerintahkan melakukan, dia tanpa busana sudah berada di dalam itu. Apa saja yang dilakukan pada waktu itu? Dia memerintahkan memegang alat kita yang sama ada. Lantas kau menolak. Karena kau menolak dia mengancam membunuh. Karena habis itu kemana dia? Dia bolak-balik keluar. Oh, bolak-balik keluar kamar, datang lagi, mengancam lagi, meminta kau memegangnya lagi, kau nggak mau. Ya, terus lantas mau membunuh. Kemudian setelah itu apa yang kau lakukan keesokan hari setelah selesai itu? Keesokan harinya Kau berupaya untuk lari nggak? iya. Oh, kau berupaya lari. Lantas apa respon mamamu? Ada mamamu mengusir atau menganjurkan atau apa?
Iya, tapi sebelum itu mama nggak tahu kejadian itu. Ya, belum tahu kejadian, tapi ada peristiwa yang lain. Ya, ada peristiwa lain. Kenapa dia mamaku marah? Mama marah karena itu aku disuruh tapi nggak mau. Oh, karena kau disuruh nggak mau. Kau nggak mau itu ya karena kesal dan kurang sehat lah berpikir akibat itu. Yang linglung, traumatik ya. Kau waktu itu traumatik dengan masalah sehingga apa saja yang dilakukan, dianjurkan oleh orang tua, bingung untuk melakukannya. Ya kan tidak mau. Sehingga mamamu marah pada waktu samamu ya. Setelah dia marah, apa saja reaksi mamamu pada waktu itu? Mama mengusir. Oh, mamamu langsung mengusir kau. Waktu dia mengusirmu itu adikmu ada? Enggak. Bapak Edi Stobarang ada? Ada. Gimana Bapak Edi Stobarang, senang nggak dengan kejadian itu dia mengusirmu itu? Senang atau nggak senang? Respon dia kayak langsung panik sampai dia menolak. Pas itu mereka mau berangkat kerja. Oh, dia mau berangkat kerja. Dengan secara psikologis kau bisa melihat pada waktu itu Pak Edi itu langsung panik dia ya, macam takut ketahuan ya. Nah, kemudian lantas selanjutnya mereka tidak mau kerja, akhirnya berangkat kerja juga. Nah, kemudian setelah itu apa yang kau lakukan? Setelah itu saya langsung berkemas. Lo langsung berkemas-kemas dan sama siapa saja kau permisi mengasih tahu bahwa kau pergi? Cuman sama adik. Oh, kau berjumpa sama adekmu, lantas kau berangkat. Naik apa berangkatnya? Pertama naik beca. Naik beca, lalu naik angkot. Tujuanmu waktu itu kemana lagi? Sidimpuan. Ke Parangsidimpuan. Siapa yang kau jumpa di Sidimpuan? Teman. Siapa namanya? Elsa. Setelah di Elsa beberapa hari kira-kira? 3 hari. 3 hari. Setelah 3 hari kemudian kau kemana lagi? Ke Jambi. Oh, berangkat kemana? Ke Tanjung Pinang. Oh, kau berangkat ke Tanjung Pinang. Tempat siapa? Ke tempat teman. Tempat teman. Tempat teman berapa lama? Udah berapa lama? Selama di sana sampai sekarang Ya. itu udah hampir mau 3 minggu kurang lebih. Ya, sudah kedua. Ya, terus kedua ya. Jadi artinya kau berangkat ke sana ingin merantau lah dan menghindari supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan sehingga kau lari untuk mengatasi itu. Nah, kondisi adikmu saat ini tahu nggak? Berarti itu yang kau khawatirkan anak adik. Oke Putri, terima kasih Pak Andika telah mempercayai kepada saya yang bangsawan untuk menuntaskan kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap putri Anda. Saya turut prihatin dan kami akan berjanji bersama tim untuk tetap mendampingi dan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Karena peristiwa ini terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan di Desa Telo, Batang Toru. Ya kan, berarti Polres Kabupaten Tapanuli Selatan ya. Katanya Bapak Andika tinggal di mana? Muara Tais ya? Yang Muara Tais. Di Muara Tais, berarti wilayah hukum ini Kabupaten Tapanuli Selatan. Maka layaklah kita berangkat ke Polres Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mendampingi Pak Andika dalam hal ini. Ya, moga-moga adik kita yang masih sekolah SMP Batang Toru ya, bisa kita selamatkan dengan baik dan segera kita melapor dan kita lapor juga ke pemerintah daerah, ke perhubungan. Oke, Bapak Andika terima kasih banyak. Pokoknya kami siap ya untuk membantu dalam hati, jangan khawatir ya. Iya. Oke, Putri, bagus-bagus ya. Ya, kira-kira apa harapan ke depan, harapan yang lain-lain kira-kira? Kalau harapan ke depan, saya harap semuanya itu berarti kepada yang ahli hukum. Ya. Oke lah, artinya Bapak mempercayakan kepada saya untuk mendampingi masalah ini ya. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya. Itulah tadi bincang kita tentang proses terjadinya pelecehan seksual yang terjadi di Desa Telo, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bapak Andika, seorang ayah yang datang ke kantor Bangsawan TV berhadap langsung kepada saya yang harus bangsawan. Saya sangat menghargai dan menghormati. Dirinya adalah tamu kehormatan yang sangat besar bagi saya yang harus kami embani dan harus kami damping sampai tuntas kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap dirinya. Terima kasih atas informasi yang disampaikan Pak Andika. Semoga kita bisa menyelesaikan masalah ini dan para sahabat yang ada dimanapun berada ketika menghadapi masalah boleh datang langsung kontak person kita Bangsawan TV 0813 9777 9777. Kita akan responsif demi penegakan super muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Session kami
akan melangkah ke Polres Kabupaten Tapanuli Selatan bersama Bung Bangsawan di Bangsawan TV. Thank you. Ada di seluruh mancanegara, khususnya pelosok tanah air Nusantara saat ini bersama langkah Bung Bangsawan berada di kantor Kepolisian Republik Indonesia Resor Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membuktikan bukti-bukti fakta apakah pelayanan publik di Kepolisian Republik Indonesia benar-benar menjadi reformasi sistem. Mari kita lihat komentator dan informasi langsung kepada seorang masyarakat yang kami dampingi, yaitu Bapak Andika dan putrinya dilakukan pelecehan seksual. Jadi kira-kira bagaimana Pak dengan pelayanan publik yang ada di kepolisian ini di Kapolres Tapanuli Selatan semenjak Bapak datang sampai dengan proses, kira-kira bagaimana? Tolong jelaskan Pak bukti fakta yang real. Menurut saya pelayanan kepolisian ini sangat baik. Sangat baik. Ya, Ya. Anda puas dengan pelayanan publik hari ini? puas. Adek bagaimana Ibu? Sebenarnya Putri ya. Putri bagaimana? Ya, pelayanannya baik dan harus ditangani. Oke. Terima kasih atas penjelasan bukti fakta yang disampaikan malam hari ini kepada kami Bangsawan TV. Kami bicara fakta, bukan retorika. Inilah perubahan sistem reformasi yang ada di Kepolisian Republik Indonesia, disampaikan kepada seluruh publik untuk langsung datang ke kantor polisi tanpa melalui calo, sehingga tidak merusak citra Kepolisian Republik Indonesia. Kami bicara fakta, sekali lagi bicara fakta, bukan retorika. Terima kasih. Oke, Pak. Inilah fakta aktual yang ditampilkan dan tayang langsung di Bangsawan TV. Selamat menyaksikan info, fakta, dan aktual tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang warga Desa Telo, Batang Toru, dan saat ini akan berhadapan dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia demi mencapai dan mencari keadilan. Terima kasih, tetaplah bersama Bangsawan TV.